sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang mengadakan di tipikor peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tindak pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara dengan terdakwa Farid Muhammad Hasan pada hari ini 2 November 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada panitia silakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Para terdakwa dan para penasihat umum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Farid Muhammad Hasan? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara Bayu, satu. Ya benar saya mulia. Ya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tegal. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, kami kedua memerintahkan jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan seperti berikut. Pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberatan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 KUHP subsidiary. Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara pengacara? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Iya yang mulia, saya mengerti. Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Terlebih dahulu perkenalkan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2023 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Farid Muhammad Hasan pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Farid Muhammad Hasan. Eksepsi ini akan kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary, pasal 3
Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibicarakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibicarakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibicarakan dalam eksepsi terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Fahmi Muhammad Hasan ini melakukan pendatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Kawenda Berenda. Saudara terdakwa PH, PU, demikian putusan setelah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat kedua ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidiar pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara jaksa PU sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Ya, saya sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Fahmi Muhammad Hasan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan antara pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Fahmi Muhammad Hasan dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa dan ditahan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah untuk terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Fahmi Muhammad Hasan membayar uang pengadil sebesar 5.927.277.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung-renteng oleh terdakwa Fahmi Muhammad Hasan dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Kawenda Berenda sebesar 1.770.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk membayar kerugian keuangan negara Fahmi Muhammad Hasan sebesar 2.540.000 rupiah yang seluruhnya berjumlah 5.998.227.270 rupiah. Apabila uang titipan 5.998.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Silakan dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi, Saudari dari Paduan silakan mengambil ruangan sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Alhamdulillah, saya sehat.
Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diberjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 2 juta atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris yang mulia Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? sudah 1 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Fahmi Muhammad Hasan sebagai direktur dari PT Supplier Indonesia dan saya sebagai sekretaris PT Supplier Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Yang mulia, pada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat schedule meeting tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan PT Tabategraha dalam hal penandatanganan acara serah terima barang yang terbukti fiktif atau palsu. Dan saya juga menerima perintah untuk mencairkan uang kerjasama antara PT Tabategraha dengan PT Supplier Indonesia dalam hal pembangkit PT PLN Kelistrikan Jawa Bali Madura pada tanggal 31 Juni. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saya cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, Saya rasa cukup. saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Ya. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum dari saudara Fahmi Muhammad Hasan, silakan. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar yang pertama menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Yang kedua membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiarir tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga mengembalikan kemampuan terbaik harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang keempat membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau bila majelis hukum berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih penasihat hukum saudara Fahmi Muhammad Hasan. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim
berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Fahri Muhammad Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tegal berakhir dengan hasil terdakwa Fahri Muhammad Hasan dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Sidang kasus korupsi hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tegal terakhir dengan hasil terdakwa bernama Fahri Muhammad Hasan dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Baiklah, cukup sampai di sini persidangan kali ini atas kasus korupsi yang dilakukan